Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada hari ini akan mempresentasikan materi dengan tema paradigma positivis, interpretif, dan kritisme. Materi presentasi pada hari ini akan kami bagi menjadi beberapa bagian dengan urutan sebagai berikut. Baiklah, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai paradigma. Apakah teman-teman pernah mendengar kata paradigma atau bahkan sering mendengarnya? Paradigma berasal dari bahasa Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin, yaitu paradigma, yang berarti suatu model atau pola. Selain itu, dalam bahasa Yunani, paradigma berarti untuk membandingkan. Kata ini berasal dari para yang berarti bersebelahan, dan deik yang berarti memperlihatkan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma memiliki arti model dalam teori ilmu pengetahuan. Selain itu juga bermakna kerangka berpikir. Nah, kira-kira bagaimana ya makna paradigma menurut para ahli? Tentunya ada berbagai macam definisi paradigma menurut beberapa buku dan menurut para ahli. Ada yang menyebutnya dengan istilah perspektif, cara pandang, dan sebagainya. Selain itu, setiap ahli atau pakar juga memiliki cara pengelompokan paradigma itu sendiri. Menurut George Richer, paradigma merupakan pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu. Sedangkan menurut Thomas S. Kahn, dalam bukunya yaitu The Structure of Scientific Revolution, paradigma adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik, dan lain-lain yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Nah, dari beberapa makna ini, paradigma dapat didefinisikan menjadi bermacam makna, tergantung pada sudut pandang seseorang yang mendefinisikannya. Tetapi dalam bahasa sederhana, kita dapat mengatakan bahwa paradigma adalah cara pandang seseorang dalam memahami suatu hal atau suatu masalah, sehingga menuntun orang tersebut untuk mengambil suatu keputusan maupun tindakan. Nah, tanpa kita sadari, kita sudah berada dalam paradigma yang berbeda dengan pendahulu kita atau mungkin nenek moyang kita. Nah, dalam hal ini Diamastuti mengatakan, hal ini tidak mungkin kita pungkiri karena itulah realita yang ada. Demikian pula dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga tidak luput dari yang namanya pergeseran paradigma. Nah, pada bidang penelitian, paradigma merupakan cara pandang seorang peneliti terhadap realitas dari objek dan subjek penelitian. Antara seorang peneliti dan peneliti lainnya bisa saja memiliki perbedaan paradigma terhadap hal yang diteliti, sehingga hasil dari penelitian tersebut menjadi beragam. Dan ini merupakan pengaruh dari adanya perbedaan paradigma tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, paradigma suatu ilmu pengetahuan pun akan selalu berubah. Munculnya paradigma yang baru tidak akan pernah terlepas dari adanya paradigma sebelumnya. Atau mungkin saja, paradigma yang baru tersebut muncul sebagai cara pandang baru untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada paradigma sebelumnya. Pergeseran paradigma akan selalu muncul untuk mendapatkan realitas yang sebenarnya sesuai dengan masa atau waktu tertentu, dan hal ini selalu berganti tentunya sesuai dengan zaman serta peradaban yang ada di muka bumi ini. Seperti yang tadi saya sampaikan mengenai pergeseran paradigma, dalam hal ini Thomas S. Kahn juga pernah mengatakan bahwa pergeseran paradigma
ilmu pengetahuan akan menimbulkan suatu kekerasan dan dapat memicu adanya suatu revolusi. Nah, kira-kira kenapa beliau mengatakan seperti itu? Hal ini disebabkan penganut dari suatu paradigma tersebut berusaha untuk menggoyang paradigma sebelumnya agar mereka berada dalam paradigma yang baru. Penganut paradigma yang baru pada masa itu tentu saja berusaha untuk memusnahkan dan menggantikan paradigma sebelumnya dengan jalan mengungkap realitas yang ada dengan menjelaskan segala bentuk kelemahan pada paradigma sebelumnya. Nah, terkait dari hal ini, tentunya ada faktor pendorong dari pergeseran paradigma itu sendiri. Menurut Mulyana pada tahun 2003, ada dua hal yang menjadi faktor dari pendorong pergeseran paradigma itu. Yang pertama yaitu gugatan para ilmuwan perihal daya eksploratory, pendekatan kuantitatif, positivistik, serta objek kajian. Dan juga adanya laju perubahan sosial yang begitu cepat, sehingga memerlukan pendekatan dan model studi yang lebih kontekstual dan handal. Nah, pergeseran paradigma seperti ini akan memunculkan penganut-penganut yang mempercayai dan meyakini masing-masing paradigma yang ada. Oleh sebab itu, adanya pergeseran paradigma menciptakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di sini Chua pada tahun 1986 mengklasifikasikan paradigma ke dalam 3 jenis. Apa saja? Jenisnya yang pertama the functionalist paradigm atau bisa kita sebut dengan positivis. Yang kedua the interpretive paradigm atau interpretive, dan yang ketiga the critical paradigm atau kritisme. Nah, kira-kira bagaimana penjelasan dari ketiga paradigma ini? Mari kita dengarkan penjelasan rekan-rekan saya setelah ini. Baik, kepada Pak Zia, saya persilakan. Terima kasih, Pak Reski. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai paradigma positivis. Positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat ilmu yang didasari atas keyakinan atau asumsi-asumsi dasar berdasarkan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Berdasarkan ontologi, positivisme adalah realisme, yaitu semesta digerakkan oleh hukum-hukum alam secara mekanisme dalam hukum. Jika, maka. Sedangkan menurut epistemologi, berarti dualisme, yaitu menggambarkan semesta apa adanya tanpa keterlibatan nilai-nilai subjektif dari peneliti. Sedangkan menurut metodologi, yaitu eksperimental, itu hipotesis dirumuskan lebih awal lalu diverifikasi di bawah situasi yang terkontrol. Menurut Doni Gahral Adil. Sejarah paradigma positivis. Paradigma positivisme merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan bersumber dari pemikiran Henry Saint-Simon dan muridnya yaitu Auguste Comte. Pemikiran-pemikirannya cukup berpengaruh yang dituangkan dalam beberapa karya tulisannya, antara lain Course de Philosophie Positive dan Système de Politique Positive. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif. Artinya, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju ke yang konkret dan bersifat spesifik. Kemudian ilmu dianggap sebagai nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kasual, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivis pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif. Kategori positivisme dibagi menjadi 3, yaitu secara sosial, secara logis, dan secara evolusioner. Secara sosial, positivisme adalah penentu kemajuan berdasarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan
secara logis, yaitu sebuah pengaturan masyarakat secara rasional dengan dilandasi kesatuan pengetahuan. Terakhir, secara evolusioner, positivisme adalah penentu kemajuan, adalah interaksi manusia dengan alam semesta. Ciri-ciri paradigma positivis menurut Doni Gerald-Adian ada 6. Yang pertama adalah bebas nilai. Artinya, keyakinan, gagasan, atau emosi peneliti tidak terlibat dalam penelitian itu, atau penelitinya objektif. Yang kedua, fenomenalisme, yaitu peneliti mengamati gejala belaka bukan dibalik fenomena itu. Kemudian nominalisme adalah kebenaran berdasarkan nama atau ukuran, bukan kenyataan itu sendiri. Sedangkan reduksionisme adalah mereduksi kenyataan menjadi fakta-fakta yang dapat dipersepsi. Kemudian naturalisme adalah semua gejala berjalan secara alamiah tanpa campur tangan hal-hal mistis. Dan terakhir, mekanisme adalah semua gejala dapat dijelaskan secara mekanisme determinis layaknya sebuah mesin. Asumsi paradigma positif secara ontologis berarti realitas objektif. Realitas sosial yang berada di luar sana dan diatur oleh hukum-hukum alam yang kekal. Ilmu pengetahuan hanya berurusan untuk menemukan realitas itu bekerja. Dan tugas akhir ilmu pengetahuan adalah memprediksi dan mengontrol fenomena sosial atau fisik. Sedangkan secara epistemologis yang berarti dualis dan objektif. Dualis artinya para penelitian dan objek kajian terpisah dan independen. Sedangkan objektivitas berarti antara peneliti dan yang diteliti tidak saling mempengaruhi. Penelitian dilakukan seolah-olah hanya satu arah, tidak ada interaksi antara keduanya. Kemudian secara aksiologis itu peri-free artinya hubungan antara peneliti dengan objek penelitian, individu atau komunitas bebas nilai. Maksudnya bahwa sistem nilai yang dianut oleh peneliti harus tidak mempengaruhi penelitian yang sedang dilakukan. Begitupun sistem nilai yang dibawa oleh responden tidak mempengaruhi kegiatan penelitian. Dengan demikian, maka hasil penelitian diharapkan lebih objektif. Yang menurut metodologi yaitu eksperimental dan manipulatif. Pertanyaan dan atau hipotesis diformulasikan sebelum pengumpulan data, mengikuti setting yang mengikuti proses deduktif. Lain kuantitatif. Pendekatan positif menurut Newman ada 8. Pertama, secara alasan penelitian, yaitu untuk menemukan hukum alam, sehingga orang dapat memprediksikan atau mengontrol suatu peristiwa. Yang kedua, wujud realitas sosial, yaitu pola stabil yang telah ada atau aturan susunan yang dapat ditemukan. Yang ketiga, wujud keberadaan manusia adalah suatu rasional individual yang dibentuk oleh kekuatan dari dalam dirinya. Yang keempat, peran dari pemahaman awam terlihat jelas, common sense kurang valid dibanding ilmu pengetahuan. Yang kelima, seperti apa bentuk-bentuk teorinya? Bentuk teori sangat logis, adanya sistem hubungan yang bersifat deduktif antara definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan hukum. Yang keenam, penjelasan tentang sesuatu itu benar, dihubungkan secara logis dengan hukum dan berdasarkan pada fakta. Yang ketujuh, temuan yang baik berbasis pada observasi yang akurat dan hasilnya dapat diulang oleh orang lain. Yang delapan, posisi nilai, yaitu ilmu pengetahuan harus bebas nilai dan nilai-nilai tersebut tidak diterima ketika memilih suatu. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Mbak Olga. Silakan. Terima kasih Pak Zia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma interpretif. Asal-muasal paradigma interpretif berasal dari beberapa filsuf Jerman pada abad ke-20. Paradigma interpretif memfokuskan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Paradigma interpretatif meyakini
bahwa makna dibangun oleh manusia dengan cara yang unik, serta bergantung pada konteks dan kerangka berpikir individu yang berhubungan dengan dunia tempat seseorang menginterpretasikannya. Kemudian, paradigma interpretif ditelusuri kembali oleh dua orang filsuf. Yang pertama, Edmund Husserl, yaitu filsuf fenomenologi asal Jerman, dan Wilhelm Dilthey, yaitu filsuf hermeneutika asal Jerman juga. Nah, kemudian apa itu fenomenologi dan hermeneutika? Yang pertama, hermeneutika. Hermeneutika adalah teori mengenai aturan-aturan penafsiran terhadap teks tertentu, tanda, atau simbol yang dianggap sebagai teks. Kemudian ada fenomenologi, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah dan mendeskripsikan fenomena sebagaimana fenomena tersebut dialami secara langsung. Dari dua hal ini, yang didasari oleh paradigma interpretatif, maka lahirlah sebuah pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif. Jadi, pendekatan kualitatif ini didasarkan pada paradigma interpretif. Selanjutnya, ada prinsip dasar dari paradigma interpretif. Yang pertama, individu menyikapi suatu peristiwa yang ada di lingkungannya berdasarkan makna yang individu tersebut buat sendiri. Yang kedua, makna terbentuk karena adanya interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain. Kemudian yang ketiga, makna yang didapat ataupun terbentuk akan dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretif yang juga berkaitan dengan hal lain yang dihadapinya. Selanjutnya, asumsi paradigma interpretif. Asumsi paradigma interpretif dibagi menjadi 4 hal: ontologi, aksiologi, epistemologi, dan metodologi. Yang pertama, ontologi. Pada ontologi paradigma interpretif, realitas itu bersifat subjektif. Artinya, tergantung pada pikiran dan konstruk pribadi atau sosial. Nah, berbeda dengan paradigma positivis yang realitasnya itu objektif, ontologi dalam paradigma interpretif itu adalah subjektif karena tiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Kemudian, dari epistemologinya itu bersifat subjektif, yaitu pengetahuan berdasarkan konstruk sosial dan pribadi. Kemudian aksiologi. Di sini aksiologinya value bound dan value laden. Artinya bias, yaitu terpengaruh dari apa yang digunakan, misal topik dan metode. Jadi di sini nilai-nilai yang digunakan itu sangat berpengaruh, entah itu dari peneliti ataupun dari objek yang ditelitinya. Kemudian metodologinya itu deskriptif. Nah, dalam paradigma interpretif dan dalam pendekatan kualitatif itu bisa metodenya itu digunakan observasi, fokus group discussion, case study, grounded theory. Metodologi ini adalah metodologi yang biasanya dijumpai dalam penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif ini didasarkan pada pemikiran yang didapatkan oleh peneliti itu sendiri yang didapat dari lingkungan. Jadi dalam penelitian kualitatif itu peneliti turun langsung dalam penelitian dan melihat secara langsung bagaimana keadaannya dan hal yang didapatkan itu yang menjadi data sehingga bersifat subjektif, kemudian bias,
kemudian bisa digunakan beberapa metode seperti yang ada. Kemudian, pendekatan interpretif menurut Newman tahun 2000, pada pendekatan interpretif, alasan penelitiannya untuk memahami dan menggambarkan makna-makna dari aktivitas sosial. Kemudian, wujud realitas sosialnya, definisi yang cair terhadap situasi yang diciptakan oleh interaksi manusia. Yang ketiga, wujud keberadaan manusia, keberadaan sosial manusia sebagai makhluk sosial yang menciptakan makna secara konstan, membuat kesan pada dunia mereka. Kemudian, peran dari pemahaman awam. Penggunaan teori sehari-hari sangat kuat oleh orang banyak. Yang kelima, seperti apa bentuk teorinya, gambaran bagaimana sistem pemaknaan kelompok dibangun dan berkesinambungan. Kemudian yang keenam, penjelasan tentang sesuatu itu benar, yaitu semua yang sedang diteliti mengandung kebenaran, tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang diteliti dan pihak peneliti. Nah, ketujuh, temuan yang baik tertanam dalam konteks dari interaksi sosial yang mudah dipahami. Kemudian yang kedelapan, posisi nilai. Bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada nilai kelompok yang salah, hanya saja berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan interpretif itu hasilnya itu selalu benar. Jadi tidak ada yang salah karena setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing. Setiap orang dapat menginterpretasikan hasil yang didapat dengan bahasanya masing-masing, simbol-simbolnya masing-masing. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa hasil itu salah karena tiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Lilis, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan bagian dari paradigma kritisme. Kritisme merupakan bagian dari filsafat modern. Secara garis besar, kritisme merupakan teori yang dihasilkan dari sintetis antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji, sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Menurut Paulo Freire, paradigma kritisme yakni memiliki konsep dasar pendidikan kritis, ialah pendidikan yang berusaha membangkitkan segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan semangat kritisme, humanisme, dan pembebasan yang melandaskan teorinya pada sifat dialogis, keterbukaan nalar berpikir, kebebasan, juga membangkitkan kesadaran manusia sampai pada tahap kesadaran kritis. Paradigma kritisme atau metode paradigma ini muncul pada abad sekitar 18. Pada abad ini dapat dinamakan dengan zaman baru. Zaman baru ini bisa disebut dengan zaman pencerahan. Pada zaman ini manusia lahir dalam keadaan belum dewasa, di mana saat itu ada seorang ahli yang mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Pertentangannya, rasionalisme berpendirian bahwa rasio merupakan sumber pengenalan atau pengetahuan, sedangkan menurut empirisme berpendirian sebaliknya. Maksudnya bahwa pengalaman menjadi sumber pengetahuan. Pada zaman ini, manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan telah mencapai hasil yang menggembirakan. Ahli pikir Jerman Immanuel Kant pada tahun 1886
1724 sampai dengan 1804, awalnya beliau mengikuti aliran rasionalisme. Namun, kemudian beliau terpengaruh oleh empirisme. Dan akhirnya, beliau mengaku peranan akal dan keharusan empiris, kemudian dia mengadakan sintetis. Jadi, metode berpikir tersebut disebut dengan metode kritis. Selanjutnya, paradigma kritisme menurut ahli. Menurut Immanuel Kant, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, kritisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Penekanannya tentu terhadap objektivitas yang menjadi suatu keharusan agar temuan yang diperoleh bermakna. Sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif atau harus sejauh mungkin dihindari karena merupakan hal yang mengada-ada menurut paradigma kritis. Menurut Kant juga, pengetahuan manusia itu timbul dari dua sumber penting dalam pikiran. Pertama, dari daya penerimaan kesan-kesan indrawi yang disebut sensibility. Kedua, daya pemahaman yang membuat keputusan-keputusan tentang kesan-kesan indrawi yang diperoleh dari sensibility. Daya kedua ini oleh Kant disebut dengan understanding. Kedua peran tersebut menurut Kant tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mengkaitkan dalam proses mengetahui. Tanpa sensibility tidak akan ada objek pengetahuan yang masuk pada pikiran manusia. Sementara tanpa understanding tidak akan ada objek pengetahuan yang dipikirkan. Kombinasi antara sensibility dan understanding itulah yang menghasilkan pengetahuan manusia secara umum. Ya. Selanjutnya, teori kritis saat kami menggambarkan tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tetapi juga bahwa ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. Nah, ciri khas dari paradigma kritis ini adalah bahwa paradigma kritis ini berbeda dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Pendekatan paradigma kritis bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Teori kritis pada titik tertentu memandang dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx, sebagai teori yang menjadi emansipatoris. Teori kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial. Ya, tapi juga bahwa ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. Pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu, bukanlah disadarkan pada hukum dan prosedur yang baku, tetapi untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada dalam pembebasan manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan. Oke, next. Pendekatan penelitian paradigma kritisme, yakni paradigma kritisme masuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis atau menggunakan analisis wacana yang berfungsi untuk menganalisis bahasa, tulisan, pidato, percakapan, baik verbal maupun nonverbal. Selanjutnya menggunakan framing, yakni membingkai sebuah peristiwa. Dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan. Terakhir, atau yang ketiga, menggunakan semiotika, yakni memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi dalam hal
di mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Menurut Bretes tahun 1988 pada halaman 179 dan Kurniawan tahun 2001 pada halaman 53. Selanjutnya, pendekatan utama pada penelitian sosial yaitu positivitis dan anti-positivitis atau interpretif dan kritis. Pendekatan kritis dijelaskan pada tabel berikut, yakni ada alasan penelitiannya, yakni kalau untuk alasan penelitian menggunakan filsafat kritis atau paradigma kritis, yakni untuk menghancurkan mitos dan memberikan kuasa kepada orang atau kelompok yang termarginalkan guna menggunakan atau melakukan perubahan sosial secara radikal. Yang kedua, kritisme, pendekatan utama dijelaskan seperti wujud realitas nasional yang berisikan konflik dan diatur atau diperintah oleh struktur tersembunyi. Yang ketiga, pendekatan kritis dengan wujud keberadaan manusia, yakni kreatif, orang-orang yang beradaptasi dengan potensi yang tidak difikirkan sebelumnya, terperangkap oleh ilusi dan eksploitasi. Keempat, peranan dari pemahaman awam, pemahaman palsu yang menyembunyikan kekuasaan dan tujuan-tujuan tertentu. Kelima, seperti apa bentuk-bentuk teori? Kritik yang membongkar kondisi sebenarnya dan membantu orang untuk melihat ke arah dunia yang lebih baik. Keenam, penjelasan tentang sesuatu yang benar. Jadi penjelasan itu memberikan masyarakat alat-alat yang dibutuhkan untuk mengubah dunia. Ketujuh, temuan yang baik. Disampaikan melalui teori yang dapat membuka selubung dari ilusi. Kedelapan, posisi nilai. Yakni dengan pendekatan posisi nilai, kita akan mengetahui ilmu pengetahuan harus dimulai dari posisi nilai-nilai tertentu. Beberapa posisi benar dan beberapa posisi lainnya salah. Ya, dengan pendekatan tersebut, kita akan memahami paradigma kritisme. Terima kasih. Kami dari kelompok 1, saya Lilis, ada teman saya Olga, Reski, dan Pak Ziaur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.